lagu dari buku Puji Syukur, lagu pembukaan nomor 326, 326, dan lagu penutup nomor 638, 638. Terima kasih. Kita adalah orang-orang yang telah hidup dalam roh, maka kedagingan harus tinggalkan, sebab segala yang bersifat kedagingan adalah hal yang melawan Allah. Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil yang ini kita dengarkan bahwa siapapun juga yang tidak bertobat, maka dia tidak akan bisa mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita baik pada diri kita dosa kita membalas kasih pengampunan dari Tuhan, agar kita semua semakin terbuka atas tuntunan Tuhan, sabdanya, dan segala yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita ini. Supaya ia hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang pada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka berbuat itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan.
kondisi meninggalnya seseorang, dari apa yang dia alami yang terjadi itu seringkali yang kemudian dia dihubungkan ya dengan kondisi keadaan yang bersangkutan. Dan apakah kita sama apa yang Tuhan katakan? Cara seorang meninggal dunia itu macam-macam, dan itu tidak bisa menjadi tolak ukur bagaimana kondisi jiwa yang bersangkutan. Tidak bisa. Antara ini antara sektor kecelakaan, kemudian kondisinya begitu menjadikan secara jasad ya, dengan yang hidup kemudian meninggal. Nah, spontan kita akan mengatakan, waduh, besok itu enak banget, nanti sehari, waduh sampai baik, besok itu orang lain. Itu sebenarnya apa? Saya juga pertobatkan. Itulah yang menjadikan jiwa itu mantap dengan Tuhan, bukan dengan caranya atau lelakuan oposisi tergantung sudah dari situ, tetapi bagaimana jiwanya itu bertobat saat dia menghadap Tuhan. Ya. Maka Tuhan mengatakan dengan jelas di sini, ya, jika kamu tidak bertobat, nah, ya, di sini kalau kita bahas lain tekanan Tuhan Yesus, jika kamu tidak bertobat, pertobatan menjadi kunci utama bagi jalan keselamatan setiap jiwa. Tanpa pertobatan tidak akan ada ya jalan yang terbuka keselamatan itu. Pertobatan itu ya menjadi pintu masuk akan kuasa Allah dalam diri setiap jiwa. Kalau itu tidak terbuka, Allah tidak akan ya menurunkan kuasanya apapun juga. Walaupun Gusti Allah itu mau kuasa, tetapi jangan disangka kalau Tuhan kuasa itu terus Tuhan intervensi kita, menjadikan kita menjadi supaya kemudian kita kebahagiaan. Hanya diri kita masing-masing, kehendak diri kita yang menjadi kunci. Karena Tuhan ya, sangat mengasihi manusia sehingga Tuhan menyerahkan segala keputusan pilihan hidupnya pada diri mereka masing-masing. Anugerah kebebasan itulah yang Tuhan ya berikan pada manusia untuk menentukan pilihannya. Termasuk kami ya, dia juga jarang memahami pengurapan orang sakit. Ya, benar pikiran. Dan pengurapan itu mesti kuasa Tuhan terpenuhi pada diri orang itu. Tidak. Semua tergantung dari kesediaan yang diurapi ini. Ya, akan dirasakan Tuhan. Dan si manusia kok belum kira mau dari dosa-dosanya. Maaf ya, kasarnya sama aja diurapi, dibunuh kalau dia suci. Ya, ya. Maka hal yang sangat ideal dalam beberapa orang sakit adalah keinginan dari yang bersangkutan. Jadi para mau mempersiapkan orang itu hatinya, maka dengan ajaran Bapak Ibu Anggit pasal Gusti yang lakukan kalian Gusti itulah samaan-samaan sebagai persiapan seseorang menerima pengurapan orang sakit, walaupun tidak benar, tetapi jiwanya ya mendengar kata-kata itu. Nah, ini pun untuk menjadi pemenang kita. Bagi siapa saja yang mau dia mendampingi segala sakit, mau menerima pengurapan orang sakit, walaupun tidak sakit, ya kita bagi dengan samaan kita. Agar apa? Agar sungguh-sungguh belas kasih Tuhan itu akan diterima atas keinginan dirinya. Belas kasih Tuhan walaupun itu sudah dimiliki dunia, nenek jiwa kita tidak terbuka pada Tuhan Allah, tidak akan. Itu dia. Jika tidak bertobat, maka kalau akan binasa seperti mereka. Betul. Jadi kunci utama, maka mari kita sungguh-sungguh selalu mengupayakan diri biar berhenti menjalani hidup ini dengan semangat pertobatan yang terus-menerus demi belas kasih Allah yang tercurahkan pada diri kita. Kemudian pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang ada di surga, semoga
Dia yang Maha Kuasa, tidak ada dunia sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui korban putramu, Kau telah menganugerahkan belas kasih pada kami. Buatlah kami agar senantiasa setia pada putramu, menanggapi panggilan pertobatannya dengan berani berpaling dari segala dosa, sampai kami Kau jadikan layak mengikuti perjamuan abadi di surga dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, berilah damai. Marilah kita berdoa Hai pujilah surga